Suatu hari, seorang anak kecil memegang 2 buah apel di kedua tangannya. Ibunya datang mendekat sambil tersenyum, kemudian berkata, "Sayang, boleh ibu minta apelnya 1?" Si anak memandang ibunya beberapa detik, kemudian dengan cepat menggigit kedua apelnya secara bergantian. Si ibu berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Namun senyumnya sudah terlanjur luntur dari wajahnya. Sampai kemudian, si anak menyodorkan salah satu apel yang telah digigitnya tadi kepada ibunya. Dengan sukacita dan senyum ceria, si anak berkata, "Ini untuk ibu, karena yang ini lebih manis." Ternyata, sang anak ingin memberikan yang terbaik untuk ibunya. Karena itu si anak perlu untuk memastikannya. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir ibunya kecuali senyum, sehingga matanya berkaca-kaca dan tanpa terasa mengalir air matanya. Siapapun kita, seberapapun pengalaman dan pengetahuan kita, jangan tergesa-gesa menilai seseorang. Siapapun dia, bersabarlah. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Matius 7 ayat 1 hingga 2. Saudara, jangan cepat-cepat menghakimi, tapi berilah kesempatan kepada setiap orang untuk memberikan penjelasan dengan caranya sendiri. Tetaplah menjadi seorang yang sabar dan bijaksana dalam menilai diri orang lain. Jangan sampai kita salah menilai orang. Ingatlah pepatah yang berkata, "Jangan menilai buku dari sampulnya," yang artinya jangan menilai bobot atau nilai dari suatu hal dari penampilan luarnya saja. Ada yang mengatakan sesungguhnya medan peperangan terbesar berada di pikiran kita. Karena pikiran itu sangat kuat mempengaruhi kehidupan seseorang. Pikiran kita seumpama tanah yang tidak pernah peduli terhadap jenis benih apa yang ditanam. Jika kita menabur benih jagung, tanah akan meresponnya lalu menumbuhkan jagung. Apapun yang kita tanamkan dalam pikiran, entah itu hal-hal yang baik atau buruk, pikiran kita akan segera menerima, merespon, dan menumbuhkannya. Sadar atau tidak, seringkali kita memperkatakan hal-hal buruk, baik tentang diri kita sendiri ataupun orang lain. Hal-hal negatif yang kita ucapkan itu akan direspon oleh pikiran kita dalam bentuk sikap yang pada gilirannya akan menghasilkan tindakan yang sama seperti yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Jika tindakan tersebut dilakukan terus-menerus, maka itu akan membentuk karakter. Segala sesuatu mulainya dari kecil. Jika tidak kita waspadai, maka perlahan tetapi pasti akan menjadi besar dan permanen. Oleh sebab itu, hal terpenting yang harus kita tanamkan dalam hidup ini ialah bersikap positif. Karena pada umumnya manusia cenderung untuk berpikiran negatif ketika merespon suatu keadaan yang terjadi. Karena itu, kita harus mengendalikan pikiran kita seperti apa yang diajarkan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus.